Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it. Legenda MotoGP Giacomo Agostini mengakui performa Marc Marquez di tes Buriram melampaui batas. Restlessness to hell. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Buriram, Thailand, tidak hanya menarik perhatian para pembalap dan penggemar MotoGP, tetapi juga memukau salah satu legenda terbesar dalam sejarah balap motor, Giacomo Agostini. Sang pemegang rekor 15 gelar juara dunia ini menyebut bahwa Marc Marquez telah menunjukkan performa yang melampaui batas dengan mendominasi tes Buriram secara mutlak menggunakan Ducati Desmosedici GP24. Dalam 2 hari tes di Buriram, Marquez tidak hanya mencatatkan waktu tercepat di setiap sesi, tetapi juga berhasil mengungguli para rivalnya dengan keunggulan yang mencolok. Puncaknya, Marquez mencatat waktu 1 menit 28,855 detik, menjadikannya satu-satunya pembalap yang mampu menembus angka di bawah 1 menit 29 detik. Hal ini terjadi ketika semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang identik, yaitu Desmosedici GP24. Agostini, yang dikenal sebagai pengamat MotoGP dengan pandangan tajam, tak ragu menyebut bahwa performa Marquez adalah sesuatu yang luar biasa dan melampaui ekspektasi. Saya sudah menyaksikan banyak pembalap hebat sepanjang sejarah MotoGP, tetapi apa yang dilakukan Marc Marquez di Buriram benar-benar melampaui batas. Dia membawa Ducati ke level yang berbeda. Ini bukan hanya tentang motor, tetapi juga tentang pembalap yang mampu memaksimalkan potensinya, ujar Agostini dalam wawancara dengan media Italia. Tes pramusim MotoGP 2025 di Buriram menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez setelah kepindahannya ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Dengan hanya 1 musim adaptasi bersama Ducati di tim satelit Gresini Racing pada 2024, Marquez sudah terlihat sangat menyatu dengan Desmosedici GP24. Hari pertama tes, Marquez langsung mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 29,184 detik, dan di hari kedua, ia semakin menggila dengan catatan waktu 1 menit 28,855 detik. Bahkan, catatan ini membuatnya unggul 0,2 detik dari pembalap Ducati lainnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua, dan lebih dari 0,5 detik dari juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, yang hanya berada di posisi kelima. Kecepatan Marquez ini tidak hanya mengungguli para pembalap Ducati, tetapi juga menjadi bukti bahwa ia telah mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor GP24. Marc selalu menjadi pembalap yang berbeda. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan motor dalam waktu yang sangat singkat. Apa yang dia lakukan di Buriram membuktikan bahwa dia tidak pernah kehilangan kualitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, tambah Agostini. Salah satu faktor yang membuat performa Marquez di Buriram begitu mengesankan adalah kemampuannya untuk langsung menyatu dengan Ducati Desmosedici GP24. Motor ini dikenal memiliki karakteristik agresif yang menuntut keberanian dan teknik tinggi dari pembalapnya, terutama dalam pengereman keras dan akselerasi di tikungan. Namun, Marquez tampaknya berhasil menjinakkan GP24 dengan sangat cepat, bahkan lebih baik dibandingkan pembalap lain yang sudah lebih lama mengendarai motor ini seperti Bagnaia. Marquez sendiri mengaku bahwa ia merasa sangat nyaman dengan motor ini. GP24 adalah motor yang luar biasa. Motor ini memiliki kekuatan besar, tetapi juga memberikan rasa percaya diri yang tinggi bagi pembalap. Saya merasa sangat cocok dengan karakteristiknya, terutama dalam hal pengereman dan keluar tikungan. Ini membuat saya bisa mengendarai dengan cara yang saya inginkan, kata Marquez. Penampilan luar biasa ini semakin memperkuat prediksi bahwa Marquez akan menjadi ancaman terbesar bagi siapapun di grid MotoGP 2025, termasuk rival-rival dari pabrikan lain. Giacomo Agostini tidak hanya memuji kemampuan teknis Marquez, tetapi juga menyoroti mentalitasnya yang dianggap sebagai faktor utama kesuksesannya. Marc adalah pembalap yang tidak pernah menyerah. Dia selalu ingin menang, apapun kondisinya. Bahkan ketika dia berada dalam situasi sulit, dia selalu menemukan cara untuk kembali ke puncak. Itulah yang membedakannya dari pembalap lain, ujar Agostini. Agostini juga menyebut bahwa Marquez memiliki kemampuan untuk mendorong dirinya hingga batas maksimal, sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir pembalap dalam sejarah. Dia tidak hanya cepat secara teknis, tetapi dia juga memiliki keberanian yang luar biasa. Dia tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan motornya, tetapi pada saat yang sama, dia mampu mengontrol risiko dengan sangat baik.
Ini adalah kualitas yang sangat langka, tambah Agostini. Dengan hasil tes Buriram, Ducati tampaknya telah memasuki era baru bersama Marc Marquez. Keputusan mereka untuk merekrut Marquez dari Honda pada akhir 2023 kini terlihat sebagai langkah yang sangat tepat. Tidak hanya membawa pengalaman, Marquez juga membawa energi dan semangat baru yang membuat Ducati semakin kompetitif. Namun, dominasi Marquez ini juga menghadirkan tantangan bagi pembalap Ducati lainnya seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio. Dengan seluruh pembalap Ducati menggunakan GP24 yang sama, persaingan internal di tim ini akan semakin panas. Bagnaia, yang selama 2 musim terakhir menjadi pembalap utama Ducati, kini harus menghadapi kenyataan bahwa Marquez telah menjadi pusat perhatian tim. Pengakuan dari Giacomo Agostini bahwa performa Marquez melampaui batas semakin mempertegas status Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Namun, tantangan besar masih menanti. Persaingan internal di Ducati, serta upaya dari rival-rival pabrikan lain, akan menjadi ujian sejati bagi Marquez di musim ini. Perkataan Stoner terbukti. Marc Marquez langsung tercepat di tes Buriram, jinakan Ducati Desmosedici GP24. Perkataan Casey Stoner bahwa Marc Marquez akan lebih berbahaya dengan Ducati Desmosedici GP24 terbukti di tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Buriram, Thailand. Pada tes tersebut, Marquez mencatatkan waktu tercepat 1 menit 29,184 detik, sekaligus menunjukkan bahwa ia langsung menyatu dengan motor baru tim pabrikan Ducati. Sementara itu, hasil mengejutkan datang dari Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali Ducati. Bagnaia harus puas berada di posisi ke-7 dengan waktu 1 menit 30,028 detik, terpaut hampir 1 detik dari rekan setimnya. Tes ini membuktikan bahwa meskipun semua pembalap Ducati menggunakan mesin GP24 yang sama, Marquez tetap menjadi pembalap yang mampu memaksimalkan potensi motor tersebut sejak hari pertama. Penampilan Marquez ini tidak hanya mencuri perhatian dunia MotoGP, tetapi juga memberikan gambaran awal bahwa ia bisa menjadi kekuatan dominan di musim 2025. Tes Buriram menjadi momen penting bagi seluruh pembalap Ducati, yang kini mengendarai Desmosedici GP24 dengan spesifikasi identik. Motor ini dikenal memiliki karakteristik agresif dalam pengereman dan menikung, dua elemen yang sejalan dengan gaya balap Marc Marquez. Marquez langsung tampil gemilang sejak sesi pertama tes, memimpin catatan waktu dengan sangat konsisten. Pada akhir tes, ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,184 detik, sekaligus menjadi pembalap tercepat di antara semua peserta. Dalam wawancara pasca tes, Marquez tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Saya merasa sangat nyaman pada tes ini. Hari ini adalah awal yang baik, tapi tentu masih banyak yang harus kami kerjakan," ujar Marquez. Penampilan impresif ini membuat banyak pihak teringat pada prediksi Casey Stoner sebelumnya. Stoner, yang juga legenda Ducati, mengatakan sebelumnya bahwa Marquez akan lebih berbahaya dengan GP24 dibandingkan Bagnaia. Prediksi tersebut kini terbukti benar, setidaknya di tes pramusim. Berbanding terbalik dengan Marquez, Francesco Bagnaia justru mengalami kesulitan di Buriram. Meski GP24 adalah motor yang sudah ia gunakan sepanjang musim 2024 untuk merebutkan gelar juara dunia, Bagnaia hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,028 detik, menempatkannya di posisi ke-7. Bagnaia mengakui bahwa ia menghadapi beberapa kendala dalam menemukan pengaturan terbaik untuk GP24. "Hari ini tidak berjalan sesuai rencana, tapi saya tahu apa yang harus kami tingkatkan. Marc sangat cepat, itu jelas. Dan ini akan menjadi motivasi bagi saya untuk bekerja lebih keras ke depannya," kata Bagnaia. Hasil ini tentu memberikan tekanan tambahan bagi Bagnaia, yang selama 2 musim terakhir menjadi pembalap utama Ducati. Dengan Marquez kini mendominasi tes awal, banyak yang mulai mempertanyakan apakah Bagnaia bisa mempertahankan posisinya sebagai pemimpin tim pabrikan Ducati. Meskipun hasilnya tidak merata di antara para pembalapnya, Ducati tetap menunjukkan kekuatannya sebagai pabrikan terkuat di MotoGP. Selain Marquez yang mencatatkan waktu tercepat, pembalap tim satelit Ducati seperti Franco Morbidelli dan Alex Marquez juga tampil kompetitif, yang masing-masing berada di posisi kedua dan keenam. Namun,
Hasil tes ini jelas menunjukkan perbedaan besar antara Marquez dan rekan setimnya. Para pengamat mencatat bahwa keunggulan Marquez terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan motor baru dalam waktu singkat. Pengalaman panjangnya di MotoGP, ditambah dengan gaya balap agresif yang cocok dengan karakteristik GP24, membuatnya langsung unggul dibandingkan rival-rivalnya. Mark selalu bisa menemukan batas maksimal dari sebuah motor dengan sangat cepat. Tes ini adalah bukti nyata bahwa dia adalah pembalap yang luar biasa, dan Ducati telah membuat keputusan yang tepat dengan merekrutnya, ujar mantan Crew Chief Marquez, Frankie Carchedi. Hasil tes Buriram menjadi peringatan dini bagi Francesco Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya. Jika Marquez mampu mempertahankan performa seperti ini di sepanjang musim, maka persaingan internal Ducati akan semakin memanas. Bagnaia, yang sebelumnya menjadi ujung tombak Ducati, kini harus menghadapi tantangan serius untuk mempertahankan posisinya. Selain itu, pembalap-pembalap muda seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini juga menunjukkan potensi besar untuk bersaing di papan atas. Namun, Bagnaia tetap optimis bahwa ia bisa bangkit dan memberikan perlawanan. Pernyataan Casey Stoner bahwa Marc Marquez akan lebih berbahaya dengan GP24 dibandingkan Bagnaia kini terbukti di tes Buriram. Dengan catatan waktu tercepat di Buriram, Marquez menunjukkan bahwa ia adalah pembalap yang mampu langsung menyatu dengan motor Ducati, bahkan lebih baik dibandingkan pembalap yang sudah lebih dulu menggunakannya seperti Bagnaia. Tes Buriram menjadi langkah awal yang sangat penting bagi Marc Marquez dan Ducati di musim 2025. Dengan catatan waktu tercepat dan kemampuan luar biasa dalam menaklukkan GP24, Marquez telah mengirimkan pesan kuat kepada seluruh rivalnya. Ia adalah ancaman nyata dalam perebutan gelar juara dunia. Namun, perjalanan musim masih panjang, dan tantangan besar menanti. Persaingan internal di Ducati, ditambah dengan upaya pabrikan lain seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia untuk mengejar ketertinggalan, akan menjadi ujian sejati bagi Marquez. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh drama dan persaingan sengit. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Marquez melanjutkan dominasinya setelah tes Buriram yang luar biasa ini. Pengakuan menghebohkan Casey Stoner, Marc Marquez akan lebih berbahaya dengan Ducati GP24. MotoGP 2025 semakin menarik dengan keputusan Ducati untuk tetap menggunakan Desmosedici GP24 bagi semua pembalapnya. Keputusan ini sontak menimbulkan berbagai reaksi dari pengamat, pembalap, hingga legenda MotoGP, termasuk Casey Stoner. Juara dunia MotoGP 2007 dan 2011 ini membuat pernyataan yang menghebohkan. Stoner mengungkapkan bahwa Marc Marquez akan jauh lebih berbahaya jika menggunakan GP24 dibanding Francesco Bagnaia yang walaupun sudah lebih dulu menggunakan motor ini pada musim sebelumnya. Pernyataan Stoner ini tentu mengundang perhatian besar. Sebagai mantan pembalap yang sukses membawa Ducati meraih gelar juara dunia pertama mereka pada 2007, pendapatnya selalu dihormati. Dengan pengalamannya yang luas dan pemahamannya tentang karakteristik motor Ducati, komentar ini semakin memperkuat anggapan bahwa Marc Marquez bisa menjadi ancaman terbesar di MotoGP 2025. Casey Stoner dikenal sebagai sosok yang selalu jujur dalam memberikan pendapatnya, baik saat masih aktif membalap maupun setelah pensiun. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, ia memberikan analisis tajam mengenai keputusan Ducati menggunakan GP24 dan dampaknya terhadap Marc Marquez. Saya tahu Pecco sudah menggunakan GP24 sejak musim lalu, dan hampir berhasil memenangkan kejuaraan. Tapi saya harus jujur, dengan gaya balap Marc, saya pikir dia akan lebih berbahaya dibanding Pecco jika menggunakan motor ini, ujar Stoner. Menurut Stoner, Marquez memiliki kemampuan yang unik dalam menyesuaikan diri dengan motor yang agresif, terutama dalam hal pengereman dan manuver di tikungan. Ducati GP24 sendiri dikenal sebagai motor yang memiliki keunggulan dalam hal akselerasi dan pengereman agresif, sesuatu yang sangat cocok dengan gaya balap Marquez. Pecco adalah pembalap yang sangat halus dan metodis. Dia tahu bagaimana mengelola balapan dengan baik. Tapi Marc, dia adalah tipe pembalap yang akan menggunakan setiap keunggulan motor untuk menyerang habis-habisan. Itulah yang membuatnya sangat berbahaya, tambah Stoner. Keputusan Ducati mempertahankan GP24 berakar dari fakta bahwa Desmosedici GP25
tidak memberikan keuntungan yang cukup signifikan dibanding pendahulunya. Mesin GP25 mungkin lebih halus dan mudah dikendalikan, tetapi tidak memiliki karakter agresif yang membuat Ducati mendominasi beberapa musim terakhir. Dengan demikian, semua pembalap Ducati, termasuk Marquez, Bagnaia, Alex Marquez, dan Di Gia, akan menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama di 2025. Namun, justru disinilah letak keunggulan Marquez menurut Stoner. Jika ada satu pembalap yang bisa memanfaatkan keunggulan Ducati secara maksimal, itu adalah Marc. Dia memiliki gaya balap yang agresif, suka mengerem keras, dan tidak takut mengambil risiko di tikungan. Saya tidak mengatakan Pecco tidak hebat, tapi Marc lebih puas ketika memiliki motor yang sesuai dengan keinginannya, jelas Stoner. Hal ini diperkuat oleh performa Marquez di musim 2024 bersama Ducati Gresini. Dengan GP23 yang sedikit lebih tua dibanding GP24 milik Bagnaia, Marquez tetap bisa menantang para pembalap tim pabrikan dan seringkali tampil kompetitif di barisan depan. Bayangkan jika ia kini mengendarai GP24 yang lebih mutakhir, tentu ia bisa lebih kompetitif lagi. Pernyataan Stoner ini tentu menjadi peringatan tersendiri bagi Francesco Bagnaia, yang telah menjadi ujung tombak Ducati dalam beberapa musim terakhir. Bagnaia adalah pembalap yang sangat konsisten dan cerdas dalam mengelola balapan, tetapi gaya balapnya sangat berbeda dengan Marquez. Jika Marquez mampu langsung menyesuaikan diri dengan GP24, bukan tidak mungkin Bagnaia akan menghadapi tantangan terbesar dalam mempertahankan gelar juaranya. Sejumlah pengamat bahkan mulai mempertanyakan apakah Ducati justru membuat keputusan yang bisa membahayakan dominasi Bagnaia dengan memasukkan Marquez ke tim pabrikan. Saya pikir Pecco akan tetap kompetitif, tapi dia harus bersiap menghadapi tekanan besar. Jika Marc bisa langsung cepat dengan GP24, maka persaingan di Ducati akan semakin sengit, kata Stoner. Hal yang sama berlaku untuk Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Keduanya adalah pembalap cepat dan berbakat. Tetapi dengan kehadiran Marquez di tim pabrikan, peluang mereka untuk merebut gelar semakin sulit. Ducati memilih pendekatan yang unik dengan mempertahankan GP24 untuk musim 2025. Biasanya, tim pabrikan selalu ingin memiliki motor yang lebih unggul dibanding tim satelit. Tetapi kali ini, mereka mengambil langkah berbeda. Keputusan ini bisa menjadi langkah cerdas jika GP24 tetap terbukti kompetitif dibanding motor pabrikan lain dari Yamaha, KTM, dan Aprilia. Namun, jika rival mereka berhasil membuat kemajuan signifikan, Ducati bisa saja kehilangan keunggulannya. Sementara itu, pertarungan internal di Ducati juga bisa menjadi faktor penentu dalam perebutan gelar juara dunia. Jika Marquez mampu memaksimalkan GP24 lebih baik daripada Bagnaia, tim pabrikan Ducati bisa mengalami dilema dalam menentukan siapa yang menjadi pembalap utama mereka. Pengakuan jujur Casey Stoner ini semakin mempertegas bahwa MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah. Dengan Ducati menggunakan GP24 untuk semua pembalapnya, kompetisi di internal tim menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Marc Marquez, dengan gaya balapnya yang agresif, berpotensi menjadi ancaman terbesar bagi Francesco Bagnaia. Jika ia bisa langsung beradaptasi dengan motor ini, maka persaingan gelar juara dunia akan semakin sulit diprediksi. Kini, semua mata tertuju pada Ducati dan bagaimana Marc Marquez akan menghadapi tantangan baru ini. Apakah ia akan langsung mendominasi? Ataukah Pecco akan tetap menjadi raja di Ducati? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh drama, kejutan, dan persaingan yang lebih sengit dari sebelumnya.